Kenapa sound system konser besar bisa terdengar rapi sampai jauh ke belakang, sementara sound system yang lain terdengar bergema dan berantakan? Rahasianya bukan hanya speaker mahal, tapi pengaturan delay yang tepat. Nah, kawan-kawan soundman dan pencinta audio, setelah kita membahas pas dan polaritas, sekarang kita masuk ke salah satu senjata utama dalam dunia sound system profesional, yaitu delay. Banyak orang yang menganggap delay hanya efek gema seperti pada mixer vokal ya, vokal untuk vokal. Padahal dalam sistem audio profesional, delay memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Delay digunakan untuk menyelaraskan waktu kedatangan suara dari berbagai speaker agar sampai ke telinga pendengar secara bersamaan. Nah, apa itu delay? Delay adalah penundaan waktu yang diberikan kepada sebuah sinyal audio. Satuan yang digunakan biasanya milidetik atau disingkat dengan ms. Ada juga yang menggunakan meter atau m, ada juga yang bit atau ft ya. Tujuannya adalah agar suara dari beberapa speaker tiba di telinga pendengar pada waktu yang sama. Kenapa delay diperlukan? Bayangkan ada dua speaker, A berada di 2 meter dari pendengar dan B berada 12 meter dari pendengar. Karena suara memiliki kecepatan terbatas, maka suara dari speaker A akan sampai lebih dulu. Akibatnya, suara akan terasa menggema, vokal kurang fokus, musik terdengar berantakan. Nah, pas juga menjadi kacau. Ini alasannya mengapa delay diperlukan. Kecepatan suara yang harus dihafal. Dalam kondisi normal, kecepatan suara itu sekitar 343 meter per detik. Atau lebih mudahnya, 1 meter sama dengan kurang lebih 2,9 milidetik. Dan agar gampang diingat untuk perkiraan lapangan, biasanya 1 meter disebut dengan 3 milisecond saja ya, 3 milisecond. Itu perkiraan lapangan. Rumus sederhananya, delay sama dengan selisih jarak. Nah, jadi dikali 2,9 atau 3 milisecond tadi ya, kita pakai 29. Nah, contoh, kita switch dulu ke, nah ini ada gambar speaker antara subwoofer dengan top memiliki jarak di mana sub ke penonton 2 meter dan top ke penonton 5 meter. Maka selisih jarak antara sub dengan top speaker adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3 meter. Maka dalam hal ini yang harus didelay itu 3 kali 2,9 sama dengan 8,7 milisecond. Jadi speaker yang lebih dekat perlu didelay sekitar 8,7 milisecond. Nah, dari ilustrasi yang di bawah ini berarti ini yang harus didelay adalah speaker yang subwoofer yang lebih dekat ke penonton, harus didelay supaya nanti bersamaan suara sampai ke telinga penontonnya itu bersama-sama antara top dengan subwoofer. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi, semoga bisa dipahami ya. Dan penerapannya pada subwoofer dan top, kasus yang sering terjadi, subwoofer berada di depan panggung, top speaker berada di atas panggung, jauh, jarak akustik yang berbeda. Nah, solusi ukur posisi akustik speaker berapa, hitung selisih jarak, tambahkan delay pada speaker yang lebih dekat dengan penonton dengan memasukkan rumus tadi di atas tadi ya. Hasilnya kick akan lebih menyatu, bass lebih padat, vokal lebih fokus, dan transisi crossover lebih halus. Nah, delay tower pada acara besar, dalam konser atau acara lapangan besar sering digunakan speaker tambahan di belakang audien. Nah, ini yang disebut dengan delay tower. Misalkan di tengah-tengah penonton dikasih satu speaker aktif ya. Maksudnya itu speaker delay, disebut speaker delay, speaker tower. Tujuannya agar penonton yang jauh tetap mendengar suara dengan jelas. Nah, contoh speaker utama berada di panggung, delay speaker dipasang 34 meter dari panggung. Maka speaker delay atau speaker tower atau speaker yang disimpan di area penonton itu harus dikasih delay sebesar 30, maka delaynya itu kita hitung delaynya dulu, 34 dibagi 343 sama dengan 0,099 detik atau 99 milisecond. Artinya
delay speaker harus diberi delay sekitar 99 milisecond. Dengan begitu suara dari panggung dan delay speaker tiba bersamaan di area penonton. Kenapa tidak boleh asal-asalan memberi delay? Terlalu sedikit delay akan timbul gema, vokal tidak fokus, musik terasa double. Dan kalaupun terlalu banyak delay, suara terasa terlambat, sinkronisasi musik terganggu, penonton merasa tidak nyaman. Delay untuk monitor panggung. Monitor juga kadang memerlukan delay, terutama jika menggunakan in-ear monitor, sendfill atau frontfill. Tujuannya menjaga sinkronisasi dengan sistem utama. Namun biasanya delay monitor jauh lebih kecil dibandingkan delay tower seperti yang tadi dicontohkan di atas ya. Nah, beberapa tips praktis di lapangan. Pertama, gunakan meteran laser jika tersedia pengukuran lebih akurat ya, agar pengukuran lebih akurat seperti ini meteran laser ya. Gunakan meteran laser seperti ini. Yang kedua, hitung menggunakan rumus cepat meter kali 3 delay dalam milisecond. Nah, gitu aja lah biar cepat. Jadi kalau misalkan contoh jarak 10 meter berarti 30 milisecond. Jarak 20 meter sama 60 milisecond jadi delay dan seterusnya. Nah, yang ketiga, lakukan fine tuning titik awal. Lakukan fine tuning titik awal dengan telinga ya. Jadi perhitungan adalah titik awal. Penyesuaian akhir tetap menggunakan pendengaran dan alat ukur. Dan tip yang keempat, jangan mengandalkan Eki untuk memperbaiki masalah delay. Eki tidak bisa memperbaiki masalah delay. Masalah waktu kedatangan tidak bisa diperbaiki dengan equalizer. Nah, ini rahasia soundman profesional. Jadi banyak soundman pemula mengejar speaker lebih besar, power lebih besar, subwoofer lebih banyak. Padahal soundman profesional justru fokus pada alignment, delay, pas, dan polaritas. Karena sistem 5000 watt yang tersinkronisasi dengan baik sering terdengar lebih bagus daripada sistem 10.000 watt yang tidak selaras. Nah, jadi delay bukan sekedar angka di DSP ya. Delay adalah alat untuk mengatur kapan suara tiba di telinga pendengar. Ketika delay, pas, dan polaritas bekerja bersama-sama, maka bass menjadi padat, vokal menjadi fokus, musik terdengar rapi, jangkauan suara lebih merata. Dan yang paling penting, penonton menikmati kualitas suara yang jauh lebih baik. Nah, coba tulis di kolom komentar. Lanjut ke crossover, karena video berikutnya kita akan membahas cara menentukan frekuensi crossover subwoofer, mid, dan tweeter, termasuk kesalahan setting crossover yang sering membuat speaker cepat panas, suara cempreng, atau bass tidak maksimal. Dan sekiranya video ini bermanfaat, di like video ini dan dibagikan ke kawan-kawan agar lebih banyak kawan-kawan yang menerima manfaat dari video ini. Buat kalian yang belum like dan yang belum subscribe ya, coba di follow dulu akun aku, di subscribe videonya. Salam satu hobi.